Tak ada Marquez, Yamaha tetap susah juara MotoGP. Ketiadaan Marc Marquez dalam 4 balapan MotoGP 2020 gagal dimanfaatkan oleh Maverick Vinales dengan baik lantaran beragam masalah pada motor Yamaha. Pada MotoGP Styria, Vinales mengalami masalah pengereman yang membuatnya harus melompat dari atas motor dengan kecepatan 230 km per jam. 2 kali menjadi runner-up pada MotoGP Spanyol dan MotoGP Andalusia, Vinales kemudian gagal podium di MotoGP Ceko dan MotoGP Austria sebelum gagal finish di MotoGP Styria. Jujur, kami membuang peluang absen Marc dan kami membuang peluang meraih cukup poin. Tahun ini dan tahun depan akan menjadi tahun yang sulit. Segalanya mengalami kebuntuan, mesin, evolusi yang kami harap tidak bisa terjadi dalam waktu yang cepat, kata Esteban Garcia. Garcia tak memungkiri tim berlambang Garputala itu mengalami masalah mesin seperti yang juga dialami Valentino Rossi, Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Sama seperti Vinales, Rossi dan Morbidelli pun pernah mengalami gagal finish pada salah satu dari 5 seri awal MotoGP 2020. Sementara Quartararo mengalami penurunan hasil setelah menjadi juara MotoGP Spanyol dan MotoGP Andalusia. Kendati masih memimpin klasemen, Quartararo ditempel ketat oleh Andrea Dovizioso. Sementara Jack Miller dan Brad Binder masuk peringkat 4 besar di atas Vinales. Seri selanjutnya MotoGP 2020 akan berlangsung pada pekan ini di MotoGP San Marino. Tech3 bukan jadi pelabuhan berikutnya Andrea Dovizioso. Perburuan Andrea Dovizioso untuk tim baru di MotoGP 2021 tampaknya masih akan terus berlanjut. Sebab Dovizioso sampai saat ini belum menemukan pelabuhan baru setelah dipastikan berpisah dengan Ducati. Dovizioso memang akan berpisah dengan Ducati di penghujung musim 2020. Pembalap asal Italia itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kerjasamanya dengan Ducati pada musim depan. Keputusan itu telah disampaikan Dovizioso jelang menjalani balapan di MotoGP Austria 2020. Pernyataan perpisahan itu disampaikan langsung oleh sang manajer Simon Battistella usai bertemu dengan pihak Ducati. Pernyataan itu telah diamini langsung oleh Direktur Olahraga Ducati, Paulo Ciabatti. Ia mengatakan bahwa kedua belah pihak tidak menemui titik temu untuk melanjutkan kerjasamanya. Mendengar keputusan ini, banyak pihak terkejut, termasuk Marc Marquez. Sebab Dovizioso sendiri diketahui berhasil menunjukkan kinerja apik selama bersama Ducati. Ia telah menjadi penantang terberat Marquez dalam memperebutkan gelar juara dunia. Nama Andrea Dovizioso sendiri sudah dikaitkan dengan beberapa tim MotoGP, mulai dari Aprilia hingga yang terbaru yaitu tim satelit KTM yakni Tech3. KTM Tech3 diisukan bisa menjadi pelabuhan berikutnya bagi Andrea Dovizioso. Tetapi peluang Dovizioso untuk berlabuh ke Tech3 dipastikan telah tertutup. Sebab manajer tim KTM Tech3 yakni Hervé Poncharal memastikan bahwa timnya akan tetap mempertahankan pembalap yang ada saat ini, termasuk Iker Lecuona yang belum bisa tampil fantastis. Tahun ini Lecuona memiliki tugas untuk belajar. Kami memiliki Brad, Paul, dan Miguel dan tugasnya bukan untuk bersaing dengan mereka. Dia baru berusia 19 tahun ketika dia memulai menguji. Media mulai mengatakan bahwa Oliveira perlu meningkatkan diri. Jika tidak, kami akan mengubahnya dengan Dovizioso. Kami tidak ingin terlalu menekan. Dia pergi ke Austria dan finish ke-9 di sana. Saya sangat senang. Miguel dan Brad berusia 25 tahun. Bayangkan apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Saya tidak ingin mengujinya dan kemudian mengeluarkannya pada 2021. Pertama, karena dia memiliki kontrak saat ini dan itu akan ilegal. Dan kedua, karena dia adalah pembalap kami dan tetap begitu. Tutup Hervé Poncharal. Marc Marquez bakal lewatkan sisa MotoGP 2020. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, terancam absen 1 musim penuh setelah operasi yang dia lakukan sebelumnya dikhawatirkan gagal. Marc Marquez menjalani musim yang rumit setelah mengalami kecelakaan hebat saat turun pada balapan perdana MotoGP 2020 di sirkuit Jerez Spanyol.
Kecelakaan yang dialami Marc Marquez menyebabkan cedera patah tulang humerus di lengan kanan yang cukup parah sehingga harus dioperasi. Marc Marquez awalnya diperkirakan absen pada balapan berikutnya, namun alih-alih istirahat, The Baby Alien mencoba untuk kembali lebih cepat. Marc Marquez pada akhirnya mengurungkan niat setelah merasa tidak nyaman dengan lengannya. Berusaha memulihkan fisiknya, Marquez mendapat musibah tambahan setelah mengalami insiden di rumahnya sendiri. Operasi kedua dilakoni Marc Marquez untuk mengganti plat fiksasi yang patah. Marquez pun mesti menepi lebih lama, setidaknya hingga Oktober mendatang. Cedera yang dialami Marquez mengundang perhatian dari ahli fisioterapi dan osteopati asal Spanyol, yaitu Ruben Garcia. Ruben Garcia khawatir operasi kedua yang dijalani Marc Marquez tidak sepenuhnya berhasil. Tulang humerusnya mengalami tekanan yang signifikan dan menyebabkannya harus menjalani operasi ulang yang tidak berjalan dengan baik, kata Ruben Garcia. Penilaian Ruben Garcia tersebut muncul setelah melihat foto yang diunggah sang pembalap saat menonton balapan MotoGP Austria pada 16 Agustus silam. Dalam foto tersebut, tampak tangan kanan Marquez dibalut oleh gips. Menurut Ruben Garcia, apabila operasi berjalan normal, gips tidak akan melewati siku. Saya memiliki hipotesis yang lebih beresiko. Kemungkinan operasi kedua tidak berjalan sebaik yang diharapkan. Faktanya adalah semua tekanan yang ditanggung tulang mempersulit usaha memposisikan ulang segala sesuatu dalam kondisi yang benar, kata Ruben Garcia. Ruben Garcia menilai Marc Marquez memerlukan waktu yang lebih lama untuk memulihkan fisiknya. Bahkan jika mereka mengizinkannya untuk menguji prototipe 2021 sebelum akhir musim, saya rasa dia harus menolaknya. Jika ada sendi yang penting, bagi seorang rider itu adalah siku karena semua kekuatan untuk mengendarai motor ada di sana. Tutup Ruben Garcia. Cara kotor Valentino Rossi untuk jadi juara dunia. Salah satu legenda MotoGP, CT Gibernau, mengungkapkan soal persaingan ketat yang pernah dialaminya bersama Valentino Rossi. Bahkan, CT Gibernau mengaku mengetahui cara kotor Rossi untuk bisa mengamankan peluangnya menjadi juara MotoGP. Sebagaimana diketahui, sejak pertama kali muncul, Valentino Rossi memang berhasil langsung menjelma sebagai salah satu pembalap papan atas di MotoGP. Terhitung, Rossi sudah mengoleksi 9 gelar juara dunia dalam 14 tahun kiprahnya di kejuaraan dunia MotoGP. Dalam perjalanan karir Rossi sendiri di MotoGP, sudah banyak pembalap-pembalap yang sempat menjadi pesaing The Doctor. Namun, hanya sedikit yang benar-benar bisa menyaingi Rossi. CT Gibernau pun menjadi salah satu sosok yang dinilai gagal merusak dominasi Rossi di MotoGP. Pria berkebangsaan Spanyol tersebut pun lantas mencoba mengenang rivalitas dengan Rossi semasa sama-sama tampil di MotoGP. CT Gibernau mengakui bahwa Rossi adalah pembalap yang cerdik yang kerap menggunakan segala cara untuk mengamankan peluangnya menjadi juara dunia. Bahkan, Gibernau menyebut Rossi tak segan menyebar kebencian kepada rivalnya demi memuluskan jalannya mencapai tujuannya tersebut. Vale merupakan orang yang membutuhkan menciptakan kebencian pribadi pada para pembalap yang ia lawan, agar semua berjalan baik. Inilah caranya melihat semua hal. Saat saya bukan rivalnya, kami menjadi kawan baik dan mempunyai hubungan yang sangat baik. Tapi, sekalinya kami bertarung di lintasan, pertemanan kami benar-benar rusak. Dan kami tak pernah punya hubungan baik lagi dan takkan pernah kembali seperti dulu lagi. Saya yakin Vale memang memilih situasi itu, karena itulah caranya memahami hidup. Kamera dan citra publik yang kita lihat darinya tampak sangat alami dan mengundang empati dari banyak orang. Ia seperti orang yang sangat baik, tapi ia juga butuh menciptakan rivalitas sengit dengan lawannya di trek. Tapi Anda harus memakluminya, karena ia ada di sana untuk merebut gelar dunia, bukan mencari teman. Caranya, memahami dunia balap memang sangat layak dihormati. Saya tak sepakat dengannya soal banyak hal, tapi jelas saya mengaguminya sebagai rider yang hebat, kata CT Gibernau. Sebagai informasi, masa depan Rossi sendiri saat ini memang masih belum jelas kelanjutannya. Rossi kabarnya bakal melanjutkan karir di Petronas Yamaha SRT
namun belum ada konfirmasi langsung dari sang pembalap bersangkutan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.